Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube IAIN Utuban. Dan kali ini kita sudah bersama Bapak Ahmad Zaini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang satu buku yang sangat menarik, yaitu Dualisme Pendidikan di Indonesia. Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia. Ini adalah buku karya Bapak Ahmad Zaini. Nah, kira-kira nanti membahas apa saja dan sejak kapan buku ini dibuat, bagaimana proses pembuatannya, nanti kita tanyakan langsung kepada Bapak Ahmad Zaini. Nah, Bapak, saya ingin bertanya nih Pak, kenapa Bapak memilih mengangkat judul buku Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia? Kira-kira apa yang mendasari Bapak untuk mengangkat buku ini? Jadi ini yang perlu saya tegaskan dulu ya, bahwa buku ini itu saya buat untuk skripsi ya. Ini bukan saya buat dalam waktu kemarin, bukan. Ini sudah saya buat pada waktu saya masih mahasiswa sekitar 96. Mengapa pertanyaan tadi, mengapa saya tertarik ini? Karena ternyata dari kajian yang saya lakukan selama saya jadi mahasiswa pada waktu itu, saya menemukan bahwa mestinya dulu pendidikan di Indonesia itu cuma satu pesantren. Pesantren. Cuma setelah ada politik etis, akhirnya muncullah satu sistem pendidikan yang beda dengan pesantren. Jadi akhirnya muncul dua, satu sistem pesantren, satu sistem di luar pesantren. Iya. Nah ini dampaknya serius karena nanti akan menjadi ada lulusan yang memang latar belakangnya itu belajar dari pesantren dan satu latar belakangnya yang belajar dari umum, sehingga ini cara berpikir beda. Ini cikal bakal perpecahan. Nah, kira-kira kapan Bapak menulis buku ini dan kenapa baru saat ini diterbitkan? Begini, ini saya bikin 96 ya, saya lulus pada waktu 96. Ini dulu skripsi ini setelah saya ujian pada waktu itu dinyatakan skripsi yang terbaik dan pada waktu dapat hadiah dari Bapeda Jawa Tengah. Iya. Sehingga ketika saya mendapatkan penghargaan itu saya merasa berarti skripsi saya baik. Nah pada waktu itu saya sudah punya keinginan untuk menerbitkan. Cuma pada waktu itu karena terus saya jadi wartawan, jadi saya itu lulus itu 96 akhir, 97 awal saya jadi wartawan. Nah karena kesibukan jadi wartawan itu sehingga nggak mungkin lagi. Iya. Jadi nggak mungkin lagi terus untuk berpikir tentang buku, tentang sudah kesibukan jadi wartawan luar biasa, apalagi terus saya pindah dari kota ke kota. Semua bahan kan ketinggalan di rumah ya. Iya. Saya pada waktu itu masih kontrak kan, masih pindah-pindah sampai ke Jakarta. Setelah 14 tahun saya selesai jadi wartawan itu, saya memutuskan keluar, terus saya bergabung di kampus, baru kepikiran kait-kaitan dengan akademi kan kepikiran lagi. Sehingga setelah saya situasinya memungkinkan, akhirnya buku ini kita terbitkan. Jadi ini tolong ya yang membaca buku ini yang perlu dipahami gini, ketika memegang buku ini itu dikhayalkan, dibayangkan bahwa ini ketika nulis adalah saya mahasiswa. Iya. Jangan dibayangkan sekarang. Tentu kalau saya sekarang juga tulisan saya banyak, tapi tulisan saya itu beda. Cara berpikirnya orang yang pada waktu itu masih usia 20-an, sekarang usia saya sudah 50-an, beda sekali. Iya. Apalagi dengan saya jadi wartawan, terus saya artinya perjalanan hidup kan lama ya, panjang, itu mungkin beda seperti itu. Iya. Bapak, ini sedikit banyak saya sudah baca buku ini. Oh ya, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang sudah baca atau mungkin baru mau baca, dan yang mungkin ada yang juga yang belum baca gitu. Saya pengen tanya nih Pak, kira-kira gambaran apa yang ingin disampaikan oleh Pak Zaini ini untuk para pembaca buku Dualisme Sistem Pendidikan ini? Jadi gambaran yang ingin saya sampaikan pertama satu tadi bahwa bangsa Indonesia terutama yang Muslim harus punya referensi, punya pengetahuan bahwa dulu itu satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia itu ya pesantren. Itu pertama sudah saya sebutkan kan. Dan sampai sekarang saya meyakini sistem pesantren itu sistem pendidikan yang terbaik karena apa? Terjadi dalam satu lingkungan yang kondusif. Anak yang sedang belajar itu tinggal di suatu tempat, di situ ada orang tua yang diwakili oleh pengasuhnya, pengasuh pesantren, ya terus di situ juga ada ustadz-ustadz yang membimbing, di situ ada teman yang semua lingkungannya itu diciptakan untuk lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Beda dengan anak sekolah biasa, dia sekolah gitu kan, dan nanti setelah itu pulang ketemu lingkungan yang macam-macam gitu. Ini pesantren maka saya katakan itu bagus sekali. Dan pada waktu itu yang perlu saya sampaikan kedua adalah bahwa
Belanda setelah menjajah Indonesia ratusan tahun itu, ternyata Belanda itu tidak pernah berpikir sedikit pun tentang pendidikan bangsa Indonesia. Nah, setelah Belanda itu dikritik oleh banyak orang, Belanda akhirnya ingin menyelenggarakan pendidikan dengan programnya politik etis. Politik etis ini selama ini dipahami oleh sebagian besar, saya termasuk dulu begitu. Politik etis termasuk dipahami oleh guru-guru umumnya. Saya nggak tahu kalau ada yang tidak umum, tapi umumnya itu memahami bahwa politik etis adalah politik balas budi. Balas budi. Nah, tapi ternyata di balik itu, karena balas budi itu tidak ikhlas, balas budi itu tidak tulus, dia membalasnya karena terpaksa, karena dikritik tadi, sehingga dia tetap berpikir bagaimana saya tetap menyelenggarakan pendidikan supaya saya tidak dikritik, tapi bagaimana pendidikan itu tidak menjadi bumerang bagi kami penjajah, maksudnya penjajah Belanda. Tidak malah setelah pinter malah mereka pada berontak pada kami. Akhirnya diprogramlah bahwa ada namanya di situ ada namanya politik asosiasi. Akhirnya pendidikan itu satu, dia mengadakan bahwa pendidikan yang dia dirikan harus beda dengan pesantren. Targetnya untuk memecah belah tadi kan. Dia tidak mengembangkan pesantren, tapi dia mengembangkan pendidikan baru yang sistemnya dari barat, dan itu tidak mengajarkan agama. Nah, ini kedua. Jadi intinya dari politik etis itu ternyata punya niat tidak baik. Setelah itu dari politik etis itu juga akhirnya Belanda memasukkan banyak sekali budaya-budaya Belanda kepada sebagian anak bangsa. Sehingga ini beda dengan anak bangsa yang lain. Sehingga ada terjadi kelompok nasionalis, kelompok agamis. Itu mereka yang agamis itu muncul dari alumni pesantren, yang nasionalis muncul dari sekolah-sekolah sistem Belanda gitu kan. Nah, ini yang perlu dipahami di situ. Kedua adalah bangsa Indonesia harus tahu bahwa Indonesia menjadi punya dua sistem ya, itu sebab cikal bakalnya Belanda sampai sekarang. Nah, catatan berikutnya saya ingin bahwa dari kesadaran ini harusnya para pendidik ya, para pelaku pendidikan di Indonesia punya semacam niat upaya untuk mengintegrasikan lagi, menyatukan lagi bahwa pendidikan itu ya satu. Karena kenyataannya apa, ketika sekolah yang madrasah dan sekolah di bawah Kementerian Agama, yang satu di bawah Dignas, itu perlakuan negara juga beda, nggak adil. Nah, saya harapkan ini menjadi satu lagi dan nanti diperlakukan sama. Jadi bedanya apa? Sampai yang sekolah di sini, kuliah di sini, sampai yang dulu di madrasah, mengapa tidak dapat fasilitas ini dan itu dari negara? Sama pajaknya antara orang tua yang anaknya sekolah di madrasah dan sama, tapi perlakuan negara beda. Ini yang menurut saya perlu. Ini titik pentingnya mengapa saya merasa ini penting untuk saya terbitkan. Jadi seperti itu. Jadi memang goresan-goresan dari Belanda dulu, mulai dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang ke arah mungkin westernisasi atau ke arah kebarat-baratan, ke Belanda-Belandaan, kemudian juga kalau saya baca dari bukunya Bapak ini ada unsur untuk kristenisasi juga dan lain sebagainya, itu sangat bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang ada di pesantren gitu Pak ya. Nah, itu juga perlu mungkin diketahui oleh teman-teman semuanya. Gitu. Ya, jadi sekolah yang didirikan oleh Belanda itu di samping tidak mengajarkan pelajaran agama Islam, malah mengajarkan ajaran agama Kristen. Dia juga tidak mengajarkan tentang budaya Indonesia, tapi malah diajarkan budaya Barat. Itulah yang menjadikan, tolong ya itu diingat, jadi ini settingan buku ini adalah terjadi tahun 1900-an, awal 1900. Gerakan itu mulai terjadi 1900 itu. Jadi mulai anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda itu menjadi anak-anak yang mulai jauh dengan agamanya, jauh dengan budayanya, sehingga dia bergaya-gaya Barat dan seterusnya. Ini yang akhirnya menggelisahkan para pejuang-pejuang Indonesia. Mbah Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, gitu ya. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah dan seterusnya. Ini Mbah Hasyim juga akhirnya membenahi pesantrennya. Ini yang munculnya gara-gara respon dari ini, merespon atau mereaksi dari sistem pendidikan yang diciptakan oleh Belanda yang akhirnya itu berdampak kurang baik terhadap anak-anak Indonesia. Jadi seperti itu. Iya, kalau kita bahas secara detail isi buku ini mungkin lama sekali Pak ya. Perlu banyak waktu dan mungkin ini mempersingkat aja. Bapak sudah terjun di dunia tulis menulis sudah dari dulu termasuk saya baca juga Bapak pernah menjadi wartawan di Istana Negara pada saat itu. Nah, kira-kira
pesan untuk teman-teman yang sebenarnya pentingnya menulis, pentingnya membaca itu bagaimana sih Bapak? Pesan Pertama bahwa untuk menjadi penulis itu memang harus muncul dari kemauan. Saya sejak kecil itu memang punya kemauan kuat untuk bisa menulis, itu pertama, sehingga tertanam betul saya ingin menulis, ingin bisa menulis gitu ya. Terus kemudian setelah saya punya keinginan itu, saya akhirnya kan berusaha belajar untuk akhirnya bisa menulis. Dan menulis itu yang penting adalah jangan membaca buku-buku cara menulis. Ya harus dicoba. Seperti orang naik sepeda itu ya. Jangan Anda belajar teori naik sepeda saja. Atau orang renang itu aja belajar teori renang. Ya langsung saja sepeda dipancal, renang langsung begini itu bisa. Nulis juga begitu. Nanti kalau kurang sedikit baru dibetulkan lah. Kelebihannya ini yang saya harapkan anak-anak mahasiswa, pelajar-pelajar, anak-anak yang masih muda itu dunia menulis itu menjanjikan sekali. Karena apa? Dengan menulis itu kita mungkin nama kita dikenal, ya, ide-ide kita dibaca orang gitu ya. Terus kemudian kalau kebetulan seperti saya ya, saya jadi wartawan koran besar pada waktu itu, koran nasional itu ya akhirnya saya yang dari desa itu mendapatkan pengalaman banyak. Tadi Anda menyebutkan saya pernah di istana itu ya. Di istana itu kan menjadikan saya bisa bergaul dengan dekat dengan pejabat-pejabat Republik Indonesia nomor 1 ya, presiden, menteri. Dan yang terpenting lagi setelah itu kan saya juga bisa kebetulan ditugaskan ke beberapa negara. Itu juga bagi saya yang berangkat dari desa itu kan pengalaman hidup yang luar biasa. Itu tidak gampang. Artinya memang ini salah satu cara. Bisa jadi orang menempuh dengan cara bisnis yang sukses, punya uang banyak, keliling ke dunia juga bisa ya. Dia jadi orang pinter, penelitian di beberapa negara juga bisa. Ini ada salah satu cara untuk meraih kemajuan dalam hidup itu menurut saya salah satunya ini. Saya terus terang selama 14 tahun setengah saya jadi wartawan itu saya mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa. Saya merasa bersyukur sekali menemukan banyak pengalaman hidup. Tadi saya menjadi orang yang tidak kagetan, tidak gumunan, karena sudah pernah kan, kumpul menteri pernah, kumpul orang-orang bukan pernah, keluar negeri. Jadi itu biasa, saya ketemu pejabat jadi biasa, karena dulu saya juga biasa ngobrol sama pejabat seperti ini. Kalau pas liputan kunjungan keluar negeri itu ya kita kadang duduk bersama dengan menteri, berdampingan gini kita ngobrol panjang. Ya ternyata kita sama aja sama mereka gitu. Cuma nasibnya aja mereka jadi menteri, kita di sini kita. Jadi itu mana yang penting sekali. Nah, itu menurut saya kalau anak-anak muda ada yang mau itu pengalaman hidup yang luar biasa. Nah, kamu coba aja. Iya, Bapak. Bapak, kira-kira ada nggak rencana untuk mengulas atau membedah buku ini untuk teman-teman semuanya? Saya mestinya jujur saja ini karena buku mahasiswa ya. Iya, buku ketika saya masih mahasiswa ya. Saya mestinya ya tidak terlalu pede untuk ini diekspos, ini dibedah gitu. Tapi kemarin tuh memang ada beberapa mahasiswa terutama yang dari jurusan Madin ya, Madrasah Diniyah itu, mereka mengajukan untuk membedah buku ini. Ya, saya monggo saja kalau mereka yang mau, tapi kalau bukan saya sendiri yang merencanakan, kalau memang ini dianggap ada sesuatu yang penting untuk dibedah ya saya tentu tidak bisa menolak gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Paling tidak saya berharap semoga ini memotivasi yang lain untuk bisa juga menulis, dan mungkin apa yang intisari dari tulisan ini juga menurut saya itu penting juga, sehingga dari bedah buku itu saya harapkan nanti itu semakin bisa diketahui dan sehingga ada keinginan bersama untuk memperbaiki pendidikan kita. Seperti itu. Bapak. Mungkin cukup itu aja Bapak ya perbincangan kita. Ya. Kalau saya juga terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat. Anda udah baca ini ya? Sudah baca. Ya, dan asik sekali sih Bapak kalau kita memang menikmatinya. Ya, terima kasih kalau sudah. Mungkin cukup itu saja teman-teman. Kita tutup perbincangan kita pada kali ini. Jangan lupa tonton video-video kami di channel YouTube IAIN Utuban, dan juga senang sekali bisa berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa sekali. Semoga bisa meningkatkan kemampuan kita atau menginspirasi kita untuk cinta terhadap literasi, cinta terhadap menulis, membaca, dan mencari pengetahuan. Karena dengan pengetahuan kita bisa menyelesaikan segala masalah yang akan datang gitu. Terima kasih, cukup itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.